Oke. Dan seperti biasa, artikel yang kita bahas juga berdasarkan evidence based, artinya didukung secara penuh, ada bukti artikel ilmiahnya, ada bukti penelitiannya. Jadi bukan sekedar artikel-artikel yang clickbait, teman-teman. Kan banyak kan artikel-artikel clickbait yang kita bisa temukan di di search engine yang lain-lain ya. Nah, jadi judulnya itu Why You May Want to Weigh Yourself Every Day. Kenapa sih kita harus timbang berat badan setiap hari, kata artikelnya ya. Di satu sisi teman-teman, 24% laki-laki dan 38% perempuan itu di US, di Amerika, are trying to lose weight. Ya, kayaknya bukan hanya di Amerika deh. Semua orang di seluruh dunia tuh mungkin mau laki-laki mau perempuan pasti pengen berusaha untuk turun berat badan. Ya, apapun itu kondisinya, apapun itu intentionnya, apapun itu reason behind-nya, pasti mereka ada yang pengen turun berat badan. Nah, di satu sisi teman-teman, obesitas juga secara tidak langsung udah mulai kayak ini nih, roketnya Elon Musk ya. Naik terus. Hampir setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun pertambahan orang obesitas luar biasa, selalu nambah. Bahkan ada yang sekarang obesitas di usia dini, di mana banyak orang yang biasanya obesitasnya dulu berubah dan bertambah berat badannya itu sejak remaja setelah lulus kuliah, tapi sekarang pada saat kita masih kecil pun sudah bisa kena peluang yang namanya obesitas ya. Dan penelitian terbaru teman-teman, recent study have shown that daily self weight may be a powerful tool for both losing and maintain weight. Nah, penelitian terbaru kata artikel ini menunjukkan bahwa orang-orang yang sering timbang setiap hari itu ternyata bisa menjadi salah satu alat yang powerful, ya, salah satu cara yang powerful untuk bisa turun berat badan ataupun maintain berat badannya. Alasannya kenapa? Nah, so what should you believe? Kenapa artikel ini dibuat? Jadi katanya weighing yourself daily help you lose more weight. Semakin kita sering nimbang setiap hari teman-teman, bukan sehari 3 kali ya. Setiap hari itu maksudnya Senin nimbang sekali, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Bukan Senin pagi nimbang, habis keluar habis masuk keluar WC nimbang, habis makan nimbang, habis minum nimbang. Bukan kayak gitu ya. Jadi ini weigh yourself daily, setiap hari. Jadi katanya teman-teman, the simple act of self-weighing has received a lot of attention and stirred up controversy for years. Betul banget. Betul banget. Ada orang yang memang saklek nggak boleh. No. Nimbang nggak boleh setiap hari. No. Ya. Dan pasti ada reason-nya. Pasti ada alasan di baliknya. Ada juga orang yang boleh kok nimbang setiap hari. Dan sekali lagi, juga pasti ada reason di balik semua itu. Nah, yang hari ini kita akan bahas adalah apa sih alasan artikel ini bilang bahwa nimbang tuh boleh aja setiap hari. Bahkan disarankan nimbang tuh setiap hari, teman-teman. Some people have even thrown away their scale, claiming that it's highly misleading weight loss tool that result in bad self-esteem and disorder eating habits. Betul. Ini alasan buat teman-teman yang nggak mau nimbang setiap hari. Dia bilang apa? Nimbang setiap hari itu buat aku stres. Tiap nimbang nggak ada perubahan. Kalaupun ada perubahan cuma turun 0,001 kilo atau 100 gram gitu kan. Jadi banyak orang yang ngebuang timbangannya dan menyalahkan timbangannya. Enggak, saya nggak mau pakai timbangan untuk jadi salah satu acuan dalam program diet saya. It's okay, no problem, karena itu pilihan, ya teman-teman. Dan bahkan ada juga yang bilang bahwa dengan nimbang setiap hari itu justru ngebuat kepercayaan dirinya dalam program diet terganggu. Aduh, enggak lah, kayaknya program dietnya ngebuatnya nggak ada hasil. Atau juga malah justru menuju ke eating habit disorder ya. Jadi gangguan pola makan kayak bulimia dan macam-macamnya itu ngebuat banyak orang jadi nggak maulah nimbang setiap hari ya.
Tapi teman-teman, recent study generally agree that daily weighing is associated with greater weight loss and less weight regain than less frequent self weight gain. Bahkan di sini dibilang bahwa ada 4 artikel penelitian yang menunjukkan bahwa nggak apa-apa nimbang berat badan setiap hari, malah bagus. Malah bisa ngebantu kita buat aware, buat sadar dengan angka timbangan kita. Bentar ya. Biasa guys, ya. Coach Ade ulang tahun. Wow. Kado. Happy birthday Coach Ade. Oke, kita lanjut ya. Ini bakalan ini nih. Banyak gojek-gojek nih. Jadi satu penelitian menunjukkan bahwa bukan saya yang ulang tahun, Coach Ade. Ya, betul juga sih. CA itu kan Coach Ade juga ya. Jadi satu penelitian menunjukkan bahwa ada satu partisipan who weigh themselves daily for 6 months. Jadi ada penelitian yang bilang hasilnya ternyata teman-teman, semua partisipan dalam penelitian itu nimbang setiap hari selama 6 bulan. Dan ternyata mereka berhasil menurunkan berat badan 6 kilo rata-rata, dan those who weigh themselves less frequently, dibandingkan orang-orang yang nggak nimbang berat badan setiap hari. Jadi ada 2 kelompok. Kelompok pertama nimbang berat badan terus setiap hari, ternyata mereka turun 6 kilo rata-rata dibanding orang-orang yang nggak nimbang berat badan setiap hari. Dan ternyata teman-teman, what's more, those who weigh themselves daily tend to adopt more favorable weight control behavior, exercise better restraint toward food, and eat impulsive less often. Kenapa nimbang BB setiap hari itu disarankan? Karena salah satunya adalah ngebuat kamu aware, membuat kamu sadar dengan berat badan kamu sekarang, dan akhirnya kamu menciptakan behavior, perilaku untuk mengontrol. Jadi kalau kita nimbang BB setiap hari itu, kita tahu teman-teman, kemarin kita makan apa, terus kenapa BB-nya jadi naik, terus kita jadi bisa ngambil keputusan untuk pola makan di hari ini. Let's say misalnya teman-teman, hari ini berat badannya 60 kilo, terus teman-teman makannya ngaco, makannya semuanya dimakan bla 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 bla, terus besok nimbang. Naik. Teman-teman nggak kaget. Kenapa? Karena teman-teman tahu, ya kemarin kan aku pola makannya gini, wajar aja berat badannya naik. Nah, ya. Makanya kita tuh kan sering apa? Lupa saat makan, ingat saat timbang. Aduh, ya. Dan ternyata teman-teman, menariknya adalah adopting healthy weight-related behavior has been shown to be especially important when people emerge from adolescence into adulthood. Jadi kalau teman-teman udah ngebentuk kebiasaan nimbang berat badan setiap hari, itu ternyata bisa kebawa sampai akhirnya teman-teman bisa maintain berat badan teman-teman. Satu penelitian menunjukkan bahwa daily self-weighing, jadi timbang berat badan setiap hari, itu menghasilkan better weight loss than less frequent weighing dibandingkan orang-orang yang jarang nimbang, ya. Jadi nggak ada salahnya buat kita nimbang BB setiap hari. Lebih jauh lagi teman-teman, satu penelitian menunjukkan bahwa that people who weigh themselves every day at 347 fewer calories per day than those who did not. Jadi orang-orang yang nimbang berat badan setiap hari itu ternyata juga berpengaruh terhadap pola makan mereka. Nah, itu yang tadi saya bilang bahwa aware, sadar dengan apa yang dia makan, dan dia sadar kenapa dia bisa naik berat badan, dan dia sadar kenapa dia bisa turun berat badan. Sehingga secara tidak langsung itu ngebentuk behavior yang dia buat dalam pola makannya dan segala macamnya, ya. Oke, kemudian ternyata teman-teman, penelitian lain menunjukkan bahwa menimbang berat badan setiap hari mungkin, bukan pasti, may motivate you, mungkin saja bisa memberikan motivasi kepada kalian dan improve self control. Ya, jadi di sini penggunaan katanya itu adalah mungkin bisa ngebuat kamu termotivasi
dan mungkin aja bisa ngebantu kamu untuk meningkatkan self control, kontrol diri kamu. Ya, being aware, ya, menjadi sadar, aware dengan apa yang terjadi dengan berat badan kita is a key factor, adalah faktor kunci dalam proses penurunan berat badan. Betul dong, masuk akal, masuk akal. Kenapa? Karena semakin kita aware dengan apa yang kita makan, semakin kita aware dengan apa yang kita lakukan pada saat olahraga, semakin kita aware dengan pola tidur kita, semakin kita aware dengan aktivitas harian kita, maka semakin tahu juga kita bahwa oh ini sebenarnya penyebab kita bisa turun berat badan ataupun kita bisa naik berat badan. Ya, sehingga harapannya adalah mindset, perspektif kita adalah bukan mencari sesuatu yang instan, teman-teman. Kenapa? Karena kita tahu rice cooker itu butuh waktu buat masak nasinya. Kan nggak mungkin kita rice cooker belum masak terus kita ngepaksain buat ngebuka dan makan nasi yang belum masak. Kenapa? Karena kita aware nasinya belum masak. Begitu juga dengan berat badan. Kalau kita aware bahwa oh ini loh sebenarnya yang menyebabkan kita naik berat badan, sebenarnya ini yang menyebabkan kita jadi bisa turun berat badan. Jadi kita nggak langsung serta-merta mencari solusi instan di luar sana. Ya. Awareness of your weight trend, that is whether your weight is going up or down, is also important. Nah, jadi wajar aja kadang kesadaran itu selama seperti motivasi. Kadang kita lupa, kadang kita hilaf, kadang kita nggak nimbang, kadang kita ada segala macamnya. Ngebuat secara tidak langsung kita itu jadi apa ya namanya? Sebentar. Jadi ngerasa bahwa lah perasaan. Nah, ini susah teman-teman. Kalau udah ngomongin diet terus dihubungkan dengan perasaan, wadidaw, itu susah banget. Perasaan saya udah ini deh, perasaan, wah susah ya. Jadi menimbang setiap hari more often is linked to weight control, while weighing yourself less often has been associated with weight gain. Jadi satu penelitian menunjukkan bahwa orang-orang yang nimbang setiap hari itu ternyata bisa mengontrol diri mereka, self regulation-nya tuh lebih bagus dan awareness-nya lebih bagus dibandingkan orang-orang yang nggak nimbang berat badan setiap hari. Nah, pertanyaannya sekarang adalah, jadi boleh nggak sih nimbang berat badannya nggak setiap hari? Boleh aja, teman-teman. Makanya saya bilang bahwa nimbang berat badan itu ada yang pro, ada yang kontra. Yang pro setiap hari pasti ada alasan di baliknya. Buat yang kontra setiap hari pasti juga ada alasan di baliknya. Jadi, yang khusus hari ini kita bahas adalah alasan di balik kenapa nimbang berat badan setiap hari itu boleh aja. Oke, lanjut. Although the exact number on the scale may be unimportant, betul. Angka di timbangan itu memang nggak terlalu penting. Betul banget. Ya. Kenapa? Karena ada beberapa faktor yang bukan hanya menjadi acuan kita untuk melihat apakah progres diet kita itu berhasil atau enggak. Dan angka di timbangan bukan satu-satunya, tapi salah satu acuan. Pertanyaannya sekarang adalah, kalau misalnya kita nggak bisa mengkuantifikasikan, nggak bisa punya angkanya, maka kita nggak bisa evaluasi. Maka dari itu, kita butuh angka di timbangan dan lingkar tubuh kita, supaya kita bisa tahu ada progres, apakah ada fluktuasi, apakah ada perubahan, apakah ada pengurangan, kalau kita punya angka di timbangan. Walaupun angka di timbangan nggak menjadi satu-satunya acuan untuk melihat apakah kita berhasil atau tidak dalam progress diet. Oke, lanjut. Since most people are able to sustain a habit of daily self-weighing, the adherence and acceptability of is generally quite high. Dan balik lagi teman-teman, nimbang berat badan setiap hari ternyata itu bisa ngebuat kita jadi adherence, jadi patuh dengan program kita. Kenapa? Karena kita aware, karena kita sadar. Kalau kita miss atau kita skip dari pola makan atau program yang sedang kita lakukan, justru ngebuat hasil timbangan itu jadi nggak optimal, jadi nggak maksimal. Nah, jadi semakin kita sering nimbang berat badan setiap hari, itu justru ngebuat kita jadi lebih adherence, jadi lebih patuh, jadi lebih konsisten, jadi lebih komitmen dengan program yang kita lakukan. Ya. Dan ternyata daily weight help you keep the weight off. Nah, semakin sering kita nimbang setiap hari,
frequent self-weighing has been shown to be a great way to prevent weight gain in the long term. Nah, jadi itulah alasannya teman-teman. Walaupun teman-teman maksudnya nggak lagi ikut program diet dimanapun, teman-teman tetap harus punya alat ukur timbangan di rumah teman-teman. Kenapa? Karena itulah yang ngebantu teman-teman untuk sadar berapa berat badan teman-teman sekarang. Ya, jadi di sini dibilang bahwa semakin sering kita menimbang setiap hari, justru ngebuat kita semakin mudah untuk mencegah kenaikan berat badan. Walaupun bisa dibilang kita nggak terobsesi dengan angka di timbangan, teman-teman. At least tidaknya angka di timbangan itu menjadi salah satu alarm, salah satu signal yang bisa ngebuat kita dan memutuskan kita untuk, oh nggak bisa, ini udah terlalu berat, ya, udah terlalu berat badan saya ini. Jadi saya harus segera merubah, saya harus segera menjadikan behavior, gaya hidup saya menjadi lebih aktif, pola makan saya harus diatur. Gimana caranya bisa ngambil keputusan itu? Salah satu masukannya adalah dari angka di timbangan. Satu penelitian menunjukkan bahwa how much self-weighing frequency predict weight change over 2 years in working adults. Jadi ada orang diteliti teman-teman, ternyata orang-orang ini yang sering nimbang setiap hari itu bisa memprediksikan kenaikan berat badan mereka dari hasil apa yang mereka lakukan penimbangan itu setiap hari. Ya, kalau kita nimbang setiap hari kan kita sadar, lah kemarin 60, lah kok hari ini udah 61, loh kok 61 lagi, besoknya udah 63, satu minggu udah 67, kayak gitu-gitu tuh ngebuat kita jadi aware, ngebuat jadi ada alarm dalam hidup kita. Wah, ini nggak bisa nih. Ya, it found that there was a significant link between self-weighing frequency and weight change. In normal weight individual, daily weighing result in a slight weight loss, while those who weigh themselves only gain 4.4 pounds on average. Nah, jadi dia bilang bahwa ada penelitian juga menunjukkan bahwa orang-orang yang sering nimbang setiap hari itu biasanya fluktuasi berat badannya nggak terlalu signifikan naiknya. Ya, naik 2 kilo, naik 1 kilo, naik 500 gram, is okay, no problem. Karena dia udah keburu sadar. Wih, udah naik nih berat, pola makan kemarin ngaco, nggak bisa nih, balik lagi ke pola makan yang sebelumnya. Nah, tapi orang-orang yang nimbang berat badannya sebulan sekali, itu ternyata cenderung mengalami kenaikan 2-3 kilo, teman-teman. Ya, orang-orang yang nimbang sebulan sekali, itu cenderung mengalami kenaikan 2-3 kilo, rata-rata. However, the large difference was in overweight individual. Nah, tapi ternyata ini tuh diteliti bagi orang-orang yang memang obesitas. Tapi kalau orang-orang yang berat badannya udah normal, berat badannya udah masuk kategori ideal, berat badannya udah masuk kategori yang mendekati ideal, itu nggak terlalu berpengaruh, teman-teman, untuk nimbang berat badan setiap hari atau enggak. Another study came to similar conclusion. Penelitian lain menghasilkan kesimpulan yang sama, teman-teman. Orang-orang yang nimbang berat badan setiap hari itu ternyata bisa punya significant predictor of body weight over time. Jadi mereka bisa aware, mereka bisa sadar dengan kira-kira kalau pola makan saya begini terus setiap hari, kalau saya jarang olahraga atau saya malas olahraga, berat badan saya pasti naik. Nah, jadi predictors itu disebabkan karena mereka menimbang berat badannya setiap hari. Ya, the main reason why this is so effective is that consistent self-weighing allow you to catch weight gain before it escalates. Nah, salah satu alasan kenapa kita harus nimbang berat badan setiap hari adalah kita bisa langsung mengambil keputusan untuk mengubah nakoda. Ini kita kan nakoda kapal hidup kita nih. Nah, kalau kita pola makannya begitu, terus tiba-tiba kita nimbang berat badan setiap hari, kita bisa langsung segera belok sebelum nabrak karang. Kita bisa langsung segera ngerubah sebelum kita masuk ke kategori obesitas. Sebelum kita jauh lebih dalam masuk dan kita jadi jauh lebih sulit untuk keluar. Makanya nimbang berat badan setiap hari itu bisa jadi salah satu alarm buat kita untuk segera mengubah gaya hidup kita, ya. Dan weigh yourself daily is not as bad as people think. Ya, banyak orang yang bilang enggak boleh nimbang berat badan setiap hari itu enggak boleh. Padahal enggak
nggak jelek-jelek juga kalau kita nimbang berat badannya setiap hari, teman-teman. Not so long ago, frequency weighing was thought to be damage to your mental health. This notion still exists today. Ya, sampai sekarang orang-orang yang orang-orang yang kontra dengan nimbang berat badan setiap hari, mereka pasti bilang, nggak boleh, nanti kamu jadi ini loh, jadi frustasi loh, nanti kamu jadi nggak semangat lagi dengan programnya, nanti kamu jadi nggak aware lagi, kamu jadi nggak termotivasi lagi. Kenapa? Karena kalau kamu nimbang berat badan setiap hari, kamu jadinya stres, kamu jadinya jadi ngerasa bahwa perjuangan kamu sia-sia dalam program diet. Sampai sekarang masih ada orang-orang yang seperti itu, teman-teman. Apakah itu salah? Tidak. Kenapa? Karena ada reason behind-nya. Sekali lagi, orang-orang yang pro dengan nimbang berat badan setiap hari, pasti ada alasan di baliknya. Orang-orang yang kontra dengan berat badan setiap hari, pasti ada juga reason atau alasan di baliknya. Keduanya sama aja. Yang tidak benar itu tidak nimbang. Terus tiba-tiba bingung sendiri. Kok sekarang berat badan aku segini ya? Anda tidak sadar dengan apa yang Anda lakukan. Sekali udah tidak ada lagi tidak ada lagi ukuran baju yang muat, tidak ada lagi kesehatan dan kebugaran, baru Anda sadar dengan segera turun berat badan. Jadi mau nimbang berat badan setiap hari is okay, mau nimbang berat badan seminggu 3 kali is okay, nggak ada yang salah, ya. Yang penting ada reason di baliknya, ada alasan di balik semuanya, ya. Dan self-weighing is claimed to have negative effect on your mood by continuously reinforcing that your body size is not ideal or appropriate, resulting in an increased risk of developing on eating disorder. Jadi ada 2 penelitian yang bilang bahwa sebenarnya dengan kita nimbang berat badan setiap hari, itu nggak terlalu berefek negatif buat mood atau gimana kita melihat tubuh kita. Ya, justru this may be true in a small group of people. Most studies have repeatedly come to a different conclusion. Justru teman-teman, sebenarnya itu balik lagi ke individual masing-masing, balik lagi ke personal masing-masing. Kalau teman-teman ngerasa bahwa nimbang berat badan setiap hari is not good buat teman-teman, oke, keep going. Tapi kalau teman-teman ngerasa butuh nimbang berat badan setiap hari, keep going juga, ya. Yang penting teman-teman lakukan aja yang ngebuat teman-teman jadi lebih aware dengan program diet teman-teman. Oke? The available research suggests that there is a very little evidence that frequent weighing is a cause of negative mood or body disactivation, especially as part of weight loss program. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 penelitian yang menunjukkan bahwa tidak ada hubungan antara nimbang berat badan setiap hari dengan negatif mood atau ketidakpuasan dengan tubuh kita. Ada 6 penelitian, teman-teman. Ya. Dan saya yakin juga ada banyak penelitian yang menunjukkan bahwa kalau kita nimbang berat badan setiap hari, malah membuat jadi mood itu jadi negatif. Ya, selama ada reason di baliknya, is okay, no problem. Ya. Faktanya, teman-teman, ada penelitian menunjukkan bahwa menimbang berat badan setiap hari justru malah meningkatkan body satisfaction rather than decrease it. Bahkan meningkatkan peluang atau potensi untuk kita semakin menerima kondisi tubuh kita itu seperti apa dengan kita nimbang berat badan setiap hari. Kita jadi lebih jadi lebih bersyukur dengan apa yang ada di tubuh kita dengan cara nimbang berat badan setiap hari. Kata penelitian ini. Coach Adi gimana? Nimbang berat badannya gimana? Setiap hari atau seminggu 3 kali? Saya pribadi nimbang berat badannya setiap hari, teman-teman. Ya. Jadi kalau teman-teman nanya, lah, kamu sendiri ngomongnya gimana? Saya yang berbicara hari ini, saya nimbang berat badannya setiap hari. Ya, jadi buat teman-teman yang bertanya-tanya, gimana coach, nimbang berat badannya kapan? Saya setiap hari. If you find that daily self-weighing cause you have to bad feeling about yourself or your eating behavior, you should find other methods to measure your progress. Nah, ditutup dengan kalimat, kalau kamu ngerasa nggak nyaman dengan nimbang berat badan setiap hari, kamu harus temukan alternatif cara lain untuk mengukur progres dari program diet kamu. Jadi kalau teman-teman ngerasa nggak mood
dan jadi ngebuat mood teman-teman berantakan kalau teman-teman nimbang berat badan setiap hari, teman-teman harus temukan cara lain untuk bisa menjadi acuan mengukur progres teman-teman. Jangan pakai perasaan, susah kalau pakai perasaan. Nah, terus di sini dibilang bahwa terus gimana cara supaya kita nimbang berat badan itu hasilnya valid, ya? Karena kan kita kadang nimbang ngaco tuh. Pokoknya nimbang asal nimbang. Padahal teman-teman ada cara supaya kita bisa nimbang dan menemukan datanya itu valid, teman-teman. Ya, the best time to weigh yourself is right after you wake up, after going to the bathroom, and before you eat or drink. Jadi kalau kita mau nimbang, waktu terbaiknya katanya teman-teman, kata artikel ini adalah pada saat kita baru bangun tidur, ya. Habis kita misalnya habis dari WC juga boleh nimbang dan segala macamnya. Boleh banget. Ya, jadi your weight tends to fluctuate less in the morning than later in the day when you have had plenty to eat and drink. That is also why people wake the least in the morning. Makanya saya juga bingung kalau ada orang-orang yang tiba-tiba bingung sendiri berat badannya naik after dia minum atau dia makan. Ya iyalah, kecuali dia makan angin. Kalau makan angin berat badannya nggak berubah, teman-teman. Tapi kalau dia habis minum, habis makan, ya minum dan makan tuh kan punya volume, punya berat sendiri. Jadi kalau kita habis makan minum, otomatis berat badan kita juga pasti akan naik, ya. Maka dari itu nimbang itu cukup sehari sekali di pagi hari waktu kita baru habis bangun tidur. That's it, udah itu aja, ya. Also it's best if you always wake yourself in similar clothing each day. Nah, ya. Ada juga yang bilang bahwa kalau kamu mau nimbang, itu biasanya waktunya di pagi hari, waktu kita baru bangun, atau baru bangun terus ditambah dengan menggunakan pakaian yang sama, atau menggunakan pakaian yang tipis, kata dia. Makanya ibu-ibu, mohon maaf ya, nimbangnya jangan pakai baju gamis lengkap. Berat, guys. Pakai apa? Kalau biasanya kalau istri saya itu nimbangnya pakai daster. Atau pakai pakaian yang tipis, pakai celana pendek, pakai baju kaos. Ya, begitu juga kalau teman-teman nimbang pakai celana jeans, ya berat, pasti berat. Apalagi pakai celana jeans basah. Apalagi pakai perhiasan gitu juga ya. Nimbang, wah sini kalung gelang sampai di sini. Kok berat ya? Wah, sambil goncang-goncangin emas dan perhiasannya gitu. Berat ya. Waduh, susah. Ya, jadi however you need to keep in mind that your weight may fluctuate from day to day and can be affected by many factors. Nah, jadi selain teman-teman nimbang berat badan setiap hari, teman-teman juga harus aware bahwa yang namanya berat badan it's normal. Normal dan wajar fluktuasi setiap hari. Normal dan wajar fluktuasi setiap hari. Sekali lagi, berat badan itu normal dan wajar untuk fluktuasi setiap hari. Nggak mungkin setiap hari teman-teman turun berat badan. Nggak mungkin juga setiap hari teman-teman naik berat badan. Kecuali pola makan teman-teman, olahraganya, pola tidurnya, air putihnya, itu ngaco. Nggak jelas. Pasti juga timbangannya juga nggak jelas. Ya. Kenapa? Karena satu, apa yang kamu makan dan yang kamu minum di hari sebelumnya itu ngebuat berat badannya itu jadi bisa naik dan turun, teman-teman. Maka dari itu pertanyaan biasanya kan kalau dokter tuh kan kalau kita dok saya sakit dok nih, dokter pertanyaannya biasanya apa? Apa nih yang kemarin habis makan apa? Kemarin habis minum apa? Begitu juga ketika teman-teman nimbang berat badan, terus teman-teman lihat, lah kok naik? Teman-teman langsung tanya ke diri teman-teman, kemarin makan apa ya? Kemarin minum apa ya? Nah, ya. Terus kadang juga terjadi yang namanya bloating atau water retention. It's normal, teman-teman. Apalagi buat teman-teman yang mau masuk masa-masa menstruasi, teman-teman yang baru aja terlalu banyak makan karbo atau terlalu banyak makan sodium, natrium, garam-garaman, itu cenderung terjadi yang namanya water retention. It's normal. Water retention itu normal banget, teman-teman. Dan itu biasanya nggak berlangsung terlalu lama. 3-4 hari udah balik lagi.
normal dengan berat badannya. Dan bahkan teman-teman, kalau teman-teman belum BAB pun, itu juga mempengaruhi berat badan teman-teman. Nah, jadi jangan bilang ini berat otak saya, berat otak. Karena biasanya kemungkinan besar teman-teman, habis kita buang air besar itu bisa turun 200 sampai 400 gram. Lumayan. Therefore, it's important to assess the trend of your weight over a longer period of time instead of drawing conclusion from each and every weighing. Nah, mereka bilang di artikel ini bilang bahwa yes, memang berat badan disarankan nimbang setiap hari, ya. Tapi jangan pernah mengambil kesimpulan dengan hanya hasil timbangan day per day. Lihat longer, lihat period time. Misalnya, ambil contoh, teman-teman bilang apa? Saya total turun 20 kilo. 20 kilo, wow banyak banget. Tapi dalam waktu, misalnya 5 bulan. Ya udah 20 kilo bagi aja tuh. 5 bulan tuh kurang lebih 150 hari. 20 kilo bagi 150 hari, itu berapa gram teman-teman turun BB setiap hari. Jadi kalau kita lihat kan 20 kilonya. Padahal sebenarnya turun berat badannya adalah day per day. Nah, jadi itulah sebabnya berhenti dari program itu nggak mempercepat penurunan berat badan. Nggak mempercepat. Apapun program yang teman-teman lakukan, program diet apapun yang teman-teman lakukan, kuncinya adalah teman-teman sustain, berlanjut, sama adherence, kepatuhan. Jadi, ini program diet ini nggak membuat hasil yang bagus, saya mau coba program diet yang lain. Sama aja, guys. Sama aja. Selama pondasi dasarnya defisit kalori, teman-teman pasti akan turun berat badan. Dan turun berat badannya nggak akan setiap hari. Nggak akan setiap hari. Apapun, teman-teman. Ya, itu yang saya tahu sih. Yang pernah saya baca dan segala macam. Dan ada banyak cara untuk kita tracking progres berat badan kita atau progres diet kita. Nomor 1 adalah measure circumference, ya. Ngukur lingkar tubuh itu juga bisa menjadi salah satu acuan untuk melihat progres program diet kita berhasil atau enggak. Ngukur lingkar perut, ngukur lingkar lengan, terus ngukur lingkar dada, terus ngukur lingkar paha, pinggul, dan segala macamnya. Itu bisa juga digunakan. Atau teman-teman bisa juga mengukur body fat percentage atau mengukur lemak tubuh. Itu biasanya menggunakan timbangan khusus, ada alat khususnya, ya. Terus take picture of yourself regularly. Nah, foto aja teman-teman. Gak usah dipublish kemana-mana. Jadikan dokumentasi pribadi. Foto setiap hari, teman-teman akan lihat perubahannya. Ya, yang tadinya mukanya cemberut, tiba-tiba ada senyum tipis, sampai akhirnya teman-teman melihat diri teman-teman tersenyum lebar. Wah, perubahannya luar biasa. Ya. Terus not how your clothes feel. Nah, salah satu caranya juga adalah jadi kayak Gozali. Di-upload di OpenSea. Jadi NFT. Aduh, ya Allah. Ya, salah satu caranya berikutnya adalah how your clothes feel. Gimana kita perasaan kita pada saat pakai baju, pakai pakaian yang lama, yang tadinya jeans cuma sampai lutut, tiba-tiba minggu depan naik sampai paha. Wah, tiba-tiba minggu depan lagi udah mulai sampai ke pinggang, tapi belum bisa kancing, ya kan? Terus tiba-tiba seminggu kemudian, lah bisa kancing, tapi belum bisa di resleting. Kemudian tiba-tiba minggu depan lagi, udah bisa semuanya dipakai. Nah, jadi maka dari itu, teman-teman, bahkan ada salah satu teman saya, itu pakaian lamanya itu digantung di lemari, biar bisa dilihat terus setiap hari. Tunggu, saya akan segera pakai baju ini. Tunggu, sampai akhirnya bisa pakai sendiri, guys. Masya Allah. Jadi, anything works if you works. Ya, jadi mau nimbang BB setiap hari is okay, mau nimbang BB enggak setiap hari is okay. Ya, no problem. Dan intinya adalah weighing yourself every day can help increase your awareness of your weight and weight related behavior. Sekali lagi,
teman-teman, nimbang berat badan setiap hari itu ternyata bisa meningkatkan awareness, kesadaran kita terhadap pola makan kita, kesadaran kita terhadap apa yang kita lakukan di hari sebelumnya, kesadaran kita untuk mengatur dan menjadikan sebab itu akhirnya di berat badan besoknya berubah lagi, dan weight related behavior, perilaku kita, pola makan kita, gaya hidup terpengaruh dengan kalau kita nimbang berat badan setiap hari, ya. Bahkan teman-teman, it may help you lose more weight and prevent you from gaining that weight back in the long term. Kalau kita bicara jangka waktu yang lama, maka menimbang berat badan setiap hari justru mengebuat kita jadi tahu kapan turning point, titik balik kita harus segera mengubah apa pola makan kita, mengubah gaya hidup kita, mengubah bagaimana cara kita berolahraga, mengubah bagaimana kita beraktivitas before it's too late. Ya, tiba-tiba udah 100 kilo. Sebelum 100 kilo, kita udah sadar kalau kita nimbang berat badan setiap hari, teman-teman. Jadi, ada yang bucin banget dengan timbangan, ada juga yang momok banget dengan timbangan. Nggak apa-apa. Yang penting, kalau teman-teman ngerasa nggak mau nimbang berat badan setiap hari, teman-teman cari cara lain untuk mengukur progres dari diet teman-teman, ataupun progres dari apa yang teman-teman lakukan setiap hari. Oke, daily self weighing might just be that extra motivation you need to achieve your weight goals. Ya, sometimes ya, benar kan teman-teman? Justru dengan kita menimbang berat badan setiap hari itu, seakan-akan kayak ada percikan-percikan sparks gitu kan, yang kalau turun tuh ya, ada ku rasa ku telah jatuh cinta pada pandangan yang pertama. Ngelihat timbangan pagi-pagi. Timbangan, kita bersahabat, ya kan? Nimbang, pas nimbang turun 100 gram. Rasa kayak ada ekstra motivasi gitu di hari itu. Nah, tapi kalau misalnya bisa juga jadi bumerang gitu kan. Pas nimbang, wow, kenapa naik 500 gram? Nah, pada saat naik itulah kita jadi aware. Kemarin nimbang, kenapa ya bisa naik 500 gram? Apa yang dimakan ya? Apa ya? Nah, jadi kita bisa aware. Oh, berarti kalau kemarin kan makan gorengan 5. Ya. Oh iya, ada es cendol. Waduh, apalagi ya? Astagfirullahaladzim, kemarin makan malamnya martabak. Oke, hari ini back on track. Nah, jadi teman-teman, dengan kita nimbang BB setiap hari, kita jadi lebih aware dengan apa yang kita lakukan sebelum. Ya. Sekali lagi, timbangan dan angka di timbangan itu adalah akibat. Kalau teman-teman mau ngerubah, bukan merubah akibat, tapi mengubah sebab. Sebabnya apa timbangan naik, sebabnya apa timbangan turun. Jadi fokus pada sebab, jangan fokus pada akibat. Ya, kalau udah naik berat badannya, udah mau diapain lagi? Tinggal fokus sebabnya diubah supaya berat badannya kembali back on track. Kayak gitu guys. Mantap ya. Udah selesai. Terima kasih teman-teman. Hari ini luar biasa. Sambil menunggu waktunya masih ada juga. Kalau teman-teman mau tanya-tanya juga boleh banget ya. Silakan. Tadi saya lihat pertanyaan, gimana kalau nimbang berat badannya nggak pakai baju? Ya nggak apa-apa juga, nggak masalah. Tapi pastikan tempat tertutup, privacy, tidak ada satupun orang di situ, di toilet misalnya atau di mana boleh aja. Yang penting nimbang. Ada-ada aja Kak Dia. Terus tadi ada pertanyaan, mana diet yang lebih bagus? Diet yang low carb atau diet yang apa tadi? Semua metode diet bagus, guys. Semua metode diet bagus. Kenapa? Karena semua metode diet itu pasti ada reason di baliknya. Ya, pasti ada alasan di baliknya. Maka dari itu, bagus buat saya, belum tentu bagus buat teman-teman. Bagus secara instan, belum tentu bagus secara long term. Ya, bagus secara long term, tapi kadang hasilnya butuh waktu yang lama. Nah, jadi teman-teman, semua yang teman-teman lakukan based on
your purpose, tujuannya apa, terus pengennya seperti apa, gaya hidupnya seperti apa, dan segala macam. Dan alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah, kalau program yang kita lakukan ini bersama-sama teman-teman, insya Allah itu bisa jadi program yang long term, ya, bisa jadi program yang dilakukan selama-lamanya, seumur hidup, ya. Kenapa? Karena yang kita lakukan itu fokus pada pola makan dan olahraga. Jadi kita benar-benar ngebuat gaya hidupnya itu jadi lebih aktif, gaya hidupnya jadi lebih aware dan segala macamnya. Nah, itu teman-teman. Nih ya, tadi mana yang lebih bagus, diet kalori counting atau diet no carbs and no sugar? Sama aja. Diet no carbs, tapi buat saya pribadi teman-teman, no carbs it's really effortnya luar biasa. Kenapa? Karena karbohidrat adalah makro nutrisi yang paling penting, tapi kalau misalnya nggak ada sama sekali, terus gimana? Mungkin secara instan bisa dapetin turun berat badan, tapi dalam jangka waktu yang lama, no karbo, apalah artinya punya kendaraan BMW, tapi nggak pernah diisi bahan bakarnya, ya. Jadi kita butuh bahan bakar. Bahan bakarnya dapatnya dari karbohidrat, dan karbohidrat adalah makronutrisi. Yang bagus itu timbangan yang Om Ron bisa tahu komposisi tubuh. Yes, ada juga timbangan. Buat teman-teman yang nanya, timbangan mana yang bagus untuk komposisi tubuh? Timbangan yang harganya paling mahal. Karena harga nggak pernah bohong. Ya, jadi misalnya teman-teman bandingkan timbangan body komposisi yang harganya 100.000 dengan yang timbangan yang harganya 1 juta, hasilnya pasti beda. Ya, jadi harga nggak pernah bohong. Jadi kita tahu lemak yang naik atau otot yang naik. Betul. Itu salah satu cara untuk bisa kita lihat komposisi tubuh kita. Betul banget. Ada lagi tadi pertanyaan.